Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan segera kami sampaikan untuk Anda semuanya di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menyampaikan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dua bangunan rumah di Kecamatan Mentau Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur ludes terbakar. Peristiwa kebakaran pada Kamis 19 Januari lalu diduga terjadi akibat adanya unsur kesengajaan. Kebakaran dari dua bangunan rumah yang berlokasi di Jalan Insinyur Juanda RT 28 RW 03 Kelurahan Ketapang tersebut menimbulkan kobaran api yang cukup besar. Peristiwa itu sontak menghebohkan warga sekitar. Api pertama kali muncul dari rumah warga bernama Kardi sekitar pukul 10 malam. Karena bangunan rumah bermaterial utama kayu, membuat api dengan cepat membesar dan menjalar menghanguskan rumah milik Bana yang berada persis di sampingnya. Petugas pemadam kebakaran dengan 3 unit mobil damkar dibantu sejumlah relawan dan warga sekitar berjibaku menjinakkan dan memadamkan api agar tidak terus meluas, mengingat kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk. Menurut informasi dari sejumlah warga, ada dugaan jika kebakaran terjadi karena dipicu adanya unsur kesengajaan. Terkait hal itu, petugas damkar belum bisa memastikan kebenaran atas informasi tersebut. Pihak damkar masih melakukan penyelidikan guna mencari tahu penyebab pasti munculnya sumber api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Kebakaran ini ada 2 rumah yang terbakar. Yang pertama atas nama Bapak Kardi dan Bapak Bana. Untuk asal api kebakaran kita masih dalam pemeriksaan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dari Dinas Pemadam Kebakaran ada 40 personil dengan 3 unit ditambah bantuan dari BPBD serta relawan setempat, baik dari Redcar dan dari relawan Ketapi serta relawan-relawan yang lainnya. Dari kebakaran ini ada 2 rumah, tapi untuk kerugian ditaksir kurang lebih 300 juta rupiah. Bang, ada informasi kebakaran sengaja dilakukan oleh Untuk sementara masih dalam tahap penyelidikan, baik dari rekan-rekan kita dari tim investigasi dengan tim dari Polres. Mungkin akan ada laporan selanjutnya. Demikian. Diperlukan waktu sekitar 1 jam hingga akhirnya api benar-benar dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian yang terjadi akibat peristiwa ini ditaksir mencapai 300 juta rupiah lebih. Mashud Badarudin, Hayat TV. Guna mendukung kesuksesan dan kelancaran pesta demokrasi pemilu 2024, tenaga kesehatan dari seluruh puskesmas di Kabupaten Kota Waringin Timur disiagakan selama 24 jam. Kelompok penyelenggara pemungutan suara juga wajib menyertakan surat keterangan sehat. Berkaca dari pemilu tahun 2019 lalu, tidak sedikit petugas menderita sakit hingga meninggal dunia akibat kelelahan, baik itu petugas di tempat pemungutan suara maupun petugas pada saat pelaksanaan rekapitulasi suara. Guna mendukung kelancaran pemilu pada tahun 2024 ini, Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur menyiagakan tenaga kesehatan pada seluruh puskesmas yang ada di 17 kecamatan di Kota Waringin Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kaderi mengatakan, pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit tidak terpaku pada pemilu maupun hari libur. Layanan dasar bagi masyarakat itu selalu siap diberikan pada kapan saja. Namun khusus pada masa pemilu mulai dari pemungutan hingga rekapitulasi suara, secara fleksibel petugas kesehatan akan turun memantau kesehatan petugas.
Di samping itu, dalam rekrumen kelompok pemungutan suara atau KPPS, para petugas diwajibkan menyertakan surat keterangan sehat serta berusia di bawah 50 tahun. Dengan tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya, petugas akan bisa bekerja maksimal. Kita standby semua, jadi tidak ada kesehatan itu mau pemilu, mau hari libur, dan hari sebagainya, tetap kita sudah siap semuanya. Kita siap tenaganya, setiap biaya, dan siap armadanya. Sudah kita siapkan semuanya. Pak, untuk di TPS maupun penghitungan suara nanti ada yang diterjunkan khusus nggak, Pak? Kita fleksibel, karena panitia itu kan sebelum jadi panitia kan harus ada pemeriksaan kesehatan oleh teman-teman baik yang dari puskesmas atau yang dari pembantu, dan mereka itulah yang selalu memantau setiap saat kejadian-kejadian yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Jadi kita tidak mengenal pemilu, kita tidak mengenal hari libur, kita tidak mengenal hari apa saja, yang pasti adalah kita 24 jam standby untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan terlibatnya petugas kesehatan, diharapkan pemilu pada 14 Februari 2024 berjalan lancar. Pada pemilu nantinya, pemilik hak suara akan memilih calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Pengawas Pemilihan Umum Banwaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menemukan sebanyak 2.245 alat peraga kampanye atau APK melanggar aturan. Karena dipasang tidak sesuai aturan, paling banyak pelanggaran yang ditemukan berada di wilayah perkotaan. Pernyataan tersebut ditegaskan Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Waringin Timur Salim Basyaib saat menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi dan perwakilan partai politik untuk membahas rencana penertiban APK yang dipasang tak sesuai ketentuan Kamis 18 Januari 2024. Menurut Salim, sebenarnya pada 9 Januari 2024, Bawaslu Kotim melalui surat edaran telah mengimbau peserta pemilu agar menertibkan secara mandiri APK yang dipasang tak sesuai ketentuan. Namun sampai batas waktu yang diberikan, yakni 15 Januari 2024, rupanya masih banyak ribuan APK yang tidak sesuai ketentuan, belum diturunkan atau dipindahkan oleh peserta pemilu. Sesuai aturan, APK yang dipasang di lahan atau bangunan milik warga diperbolehkan dengan syarat harus mendapat izin dari pemilik. Sedangkan untuk APK yang dipasang di jalan-jalan yang tidak termasuk dalam lokasi yang diperbolehkan KPU, dianggap tidak sesuai dan akan ditertibkan. Kalau internal itu peserta pemilu saya nggak bisa menduga-duga ya. Pada dasarnya memang bukti data yang kami data teman-teman Panwasam ada 2.000-an alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk tidak sesuai dengan SK KPU nomor 273. Di situ disebutkan titik lokasi yang dibolehkan untuk pemasangan APK, dan sesuai dengan PKPU 15 tahun 2022 bahwa alat peraga kampanye sebenarnya bisa dipasang di tanah warga dengan izin dari si pemilik lahan. Pada dasarnya memang peserta pemilu memasangnya hanya di titik lokasi yang ditentukan oleh KPU dan juga di wilayah milik warga atas izin dari si pemilik lahan maupun rumah tersebut. Hanya itu, di jalan-jalan yang tidak ditentukan kami anggap itu tidak sesuai dengan ketentuan. Terkait sebanyak 2.245 APK yang tak sesuai ketentuan dan masih terpasang di wilayah Kabupaten Kotim tersebut, Bawaslu, instansi terkait dan peserta pemilu sepakat bahwa rencana penertiban APK akan dilakukan pada tanggal 24 dan 25 Januari mendatang. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal
Dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman, harapan baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Dari Kota Waringin Barat diinformasikan Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Muhammad Agung Budiono melaksanakan kunjungan kerja ke kantor KPU Kabupaten Kota Waringin Barat. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memastikan keamanan dan juga kesiapan pemilu pada 14 Februari tahun 2024. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Agung Budiono melaksanakan kunjungannya ke kantor KPU di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Dalam kedatangannya bersama rombongan, Jenderal Bintang 1 ini didampingi Karolog dan Dansat Brimob Polda melakukan tatap muka dan diskusi bersama PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa, unsur Forkopimda, Ketua dan Komisioner KPU, Bawaslu, dan PJU Polres Kota Waringin Barat, sekaligus memberikan masukan terkait dengan kesiapan pemilu. Salah satu masukan yang diberikan oleh Wakapolda yakni terkait semua logistik pemilu harus dalam keadaan aman, di mana dalam setiap pendistribusian wajib dilakukan pengawalan aparat keamanan, terutama daerah-daerah rawan. Menurutnya, untuk logistik pemilu diharapkan pada H-7 sudah didistribusikan ke PPK, selanjutnya ke PPS dan TPS. Tidak hanya itu, untuk surat suara yang mengalami kerusakan, agar nanti dilakukan pemusnahan dan juga disaksikan pihak terkait. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya tidak disalahgunakan. Logistiknya apa saja, yang sudah siap, yang belum siap mana, langkahnya apa, upayanya apa. Alhamdulillah semuanya sudah dilakukan semua. Ada kerusakan, ada kekurangan sudah dikomunikasikan. Insya Allah nanti tanggal 24 sudah full semuanya. Jadi tidak ada ini yang perlu kita waspadai karena ini hujan. Ya nanti kita akan lakukan pengecekan ke seluruh TPS. Jadi memastikan jangan sampai nanti ada hambatan pada saat tanggal 14. Semuanya kita tidak boleh underestimate. Ya, kita lakukan komunikasi, koordinasi untuk mengantisipasi seluruh potensi kerawanan. Ya, seluruh potensi kerawanan. Termasuk juga kalau memang ada jembatan yang dilalui oleh masyarakat, ternyata di situnya kurang bagus, itu juga potensi. Karena orang nggak bisa lewat. Nah, kalau nggak bisa lewat, orang yang mau ke TPS juga susah. Nah, itu juga sudah kita datakan supaya biar nanti itu tidak menjadi penghambat. Artinya terkait sarana prasarana juga sudah siap? Alhamdulillah semuanya kita dengarkan semua sama-sama, kesiapan kita sudah cukup. Ya nanti tinggal ada kekurangan-kekurangan sedikit, wajar lah. Seusai melaksanakan tatap muka bersama PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa, Ketua KPU Kota Waringin Barat, unsur Forkopimda Kabupaten Kota Waringin Barat, Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Muhammad Agung Budiono beserta rombongan meninjau gudang logistik pemilu 2024. Dirinya mengapresiasi kepada unsur Forkopimda atas terjalinnya sinergitas di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan ini diharapkan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Barat dapat berjalan dengan lancar. Muhammad Iksan, SBTV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Barat bersiap untuk mendistribusikan logistik pemilu tahun 2024, di mana saat ini masih dalam tahapan pengesetan setting logistik di Gudang Bulog, Pangkalan Bun.
Setelah berlangsung selama sepekan, proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Barat telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya surat suara ini langsung dilakukan pergeseran ke gudang penyimpanan Bulog untuk dilakukan proses setting pengesetan logistik pemilu, untuk nantinya siap didistribusikan ke TPS-TPS se-Kota Waringin Barat. Menurut Ketua KPU Kota Waringin Barat, Kaidir menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pelipatan dan penyortiran yang dilakukan, dari total 1.023.000 lembar lebih, terdapat 1.700 lembar lebih kekurangan surat suara atau yang rusak, yang terdiri untuk surat suara pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terkait kekurangan surat suara atau yang rusak ini, pihak KPU Kota Waringin Barat juga telah membuat berita acara yang merupakan salah satu persyaratan penggantian surat suara rusak, sehingga kekurangan surat suara ini bisa dipenuhi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sortir dan lipat surat suara hari kemarin, tepatnya tanggal 11 ya, sudah selesai dilakukan, dan hari ini kita melakukan penggeseran surat suara ke kantor Bulog, maksud saya ke gudang Bulog, untuk dilakukan rencana setting ya, dan kita masukkan ke dalam kotak suara. Kita akan mengajukan kekurangan semua surat suara, itu ada 1.717 lembar surat suara. Jadi nanti total surat suara yang kita lipat itu ada 1.023.664. Nantinya surat suara yang rusak akan dilakukan pemusnahan. Yang selanjutnya akan dilakukan pendistribusian minimal H-7 sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Tim Liputan SBTV. Informasi tadi menjadi akhir dari bagian jumpa kita kali ini di Jurnal Kotim bersama saya Muhammad Haikal. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.